Kita akan membaca kembali Yeremia 20 yang tadi telah kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak kita membacanya kembali. Meskipun tadi kita sudah melakukan pembacaan bersama, mari kita sekali lagi membaca Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Saya akan membaca ayat yang ke-7, saudara membaca ayat yang ke-8, dan kita terus membaca bergantian sampai ayat yang ke-13. Saya memulai ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Mari kita membaca bersama-sama ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu sehingga firman yang Engkau berikan pada hari ini mendapatkan tempat dalam hidup kami di hari-hari ke depan ini. Mohon berkati hamba-Mu sehingga di dalam segala kelemahannya Tuhan rela mengurapi, memberikan firman yang penuh dengan kelimpahan, sehingga hamba-Mu dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, dan lewat Roh-Mu yang kudus seluruh jemaat mendapat berkat. Biarlah Tuhan yang tolong, sehingga terjadi hati yang dibangunkan oleh karena firman, dan terjadilah hati yang dikuduskan oleh karena firman. Dan kami mohon lewat hati yang senantiasa dibangkitkan dan dikuduskan oleh firman, kami memiliki hidup di dalam segala kelimpahan untuk mengikuti Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami, dan biarlah Tuhan berkenan atas pemberitaan firman pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, bagian ini bagian yang sangat mengharukan karena menekankan tentang beratnya panggilan pekerjaan sebagai seorang nabi. Di dalam sejarah gereja beberapa orang menyadari pentingnya menggali dan merumuskan apa sih seorang nabi itu. Dan satu orang yang paling penting di dalam sejarah penafsiran mengenai siapakah nabi adalah John Calvin. Calvin adalah orang yang melihat kaitan antara nabi pada zaman dulu dengan para reformator sebagai nabi. Saudara, sebelum John Calvin, Martin Luther merasa bahwa dirinya adalah nabi yang harus bernubuat, harus menyatakan apa yang terjadi, yaitu bahwa Tuhan akan membawa zaman ke dalam kondisi akhir. Akhir zaman sudah dekat. Ini yang dipikirkan oleh Luther. Luther merasa bahwa reformasi adalah periode terakhir, peristiwa akhir di dalam periode sejarah. Jadi kalau kita menelusuri ada sejarah, ada kisah penciptaan, ada pemanggilan para bapak-bapak di dalam zaman dulu. Ada pemanggilan bapak gereja seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ada Israel. Sesudah itu ada pembuangan, kemudian Kristus hadir. Setelah itu ada zaman gereja purba, gereja mula-mula. Setelah itu zaman abad pertengahan, dan Martin Luther mengatakan dan final dari seluruh sejarah manusia adalah reformasi. Maka dia merasa dia adalah nabi yang dibangkitkan untuk mengatakan kiamat sudah dekat. Reformasi adalah peristiwa akhir di dalam sejarah. Dan Martin Luther percaya
di dalam tafsirannya, bahwa periode akhir akan disertai dengan kembalinya Israel. Ada pertobatan masif di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudara, setelah dia mengingat ini, dia mempercayai ini, lalu dia mulai berkhotbah di dalam khotbah reformasi. Dia heran karena orang Yahudi makin keras hati, makin tidak mau dengar, makin menolak kekristenan. Tensi antara Yahudi dan Kristen makin besar. Nah, saudara, sebenarnya di dalam zaman Renaissance, orang Yahudi dan Kristen mulai sedikit berdamai karena banyak orang Kristen yang senang perjanjian lama. Mulai menggali bagaimana cara baca perjanjian lama melalui pembacaan orang-orang Yahudi. Maka mereka baca orang-orang seperti David Kimhi. Lalu menyelidiki tafsiran-tafsiran dari rabi yang bernama David Kimhi ini. Lalu mereka mulai berinteraksi dengan orang Yahudi. Bagaimana bahasa Ibrani, bagaimana kami bisa belajar, bagaimana engkau memahami perjanjian lama. Sehingga sepertinya mulai ada keakraban, saling diskusi, saling tukar pikiran antara Yahudi dan Kristen. Itu sebabnya Martin Luther percaya sekarang adalah periode akhir, sudah mau kiamat. Tuhan sudah mau datang dan reformasi adalah tahap akhir dari sejarah. Nah, tapi ternyata orang Yahudi cuma bertobat sebentar. Setelah itu mereka keras, mereka tolak Yesus dan mereka menghina kekristenan. Nah, Luther marah bukan main, sehingga di dalam satu adendum, satu berita setelah khotbah. Ini kebiasaan orang zaman dulu. Kalau ada khotbah biasanya akan diakhiri dengan semacam tambahan adendum. Tambahan untuk memberitakan berita-berita lokal. Jadi pendeta pada zaman itu sekaligus adalah pemberita berita lokal. Dia adalah news anchor juga, gitu ya. Jadi setelah khotbah akan ada cerita, zaman ini zaman apa, pemerintah sedang lakukan apa, bagaimana orang Kristen harus lihat politik, kondisi politik zaman itu, bagaimana gerakan dari pangeran ini, raja ini, itu diberitakan juga dari mimbar. Nah, saudara, Calvin tidak menyetujui hal ini. Dia menyetujui bahwa seorang pengkhotbah dipanggil untuk mengeksposisi firman dan hanya untuk mengeksposisi firman. Nah, tapi Luther sebelum Calvin mempraktekkan hal ini. Maka setelah dia khotbah, selesai khotbah, dia memberikan berita. Dan beritanya adalah mengenai orang Yahudi dan kebohongan mereka. Luther mengatakan orang Yahudi itu sudah keras. Tidak mau dengar kita lagi. Mari kita usir mereka. Mari jangan biarkan ada pembangunan sinagog. Kalau ada sinagog kita bakar sekalian. Wah, ini kasar bukan main dan bernada provokatif. Ini sesuatu yang buruk ya. Saudara nggak usah bela Luther mengatakan, sudahlah itu kan zaman dulu memang begitu. Meskipun zaman dulu banyak orang antisemit, anti-Yahudi. Tidak berarti kita harus membenarkan apa yang Luther katakan di sini. Tapi kita boleh tahulah, kenapa Luther mengatakan hal seperti ini. Apa yang membuat dia begitu emosional, begitu marah kepada orang Yahudi. Jawabannya adalah karena skema akhir zaman dia rusak. Dia merasa reformasi adalah periode akhir, dan dia sendiri sudah makin tua, dia ingin lihat Tuhan Yesus datang dan mengkonfirmasi reformasi menjadi pengaruh di seluruh Eropa bahkan dunia. Tapi Tuhan tidak datang-datang, dia makin tua, dia rasa badannya makin lemah, dia makin murung, dan dia makin kecewa karena orang Yahudi masih keras hati. Karena Luther percaya, kalau orang Yahudi belum bertobat, belum ada kebaruan, belum ada kebangunan rohani di antara orang-orang Yahudi, maka Kristus belum akan datang. Akhirnya dia kecewa sekali kepada orang Yahudi. Dan dia harus terima fakta bahwa skema dia tentang zaman itu salah. Reformasi bukan akhir dari periode sejarah. Saudara, kalau reformasi itu akhir dari periode sejarah, kita nggak ada loh. GRI Karawaci nggak sempat dibuat, sudah kiamat duluan. Tuhan sudah datang dan kita tidak dibawa hadir di dalam dunia. Nah, maka saudara sekalian, konsep Luther memang salah. Tapi Luther memberikan satu pengaruh, nanti dilanjutkan oleh para teolog setelah dia. Yaitu bahwa para reformator adalah nabi. Nabi yang memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah tiba. Mari bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. Nah, ini berita yang Luther percaya milik para nabi. Nah, tetapi setelah Luther, John Calvin mulai kritik dan mengubah konsep nabi. Calvin masih percaya bahwa pemberita firman di dalam reformasi tetap adalah nabi. Tapi nabi tidak berfungsi untuk memberitahu akhir zaman. Nah, ini konsep yang unik dari Calvin. Calvin percaya bahwa nabi berfungsi lebih kepada pemberitaan firman secara politis dan sosial dengan dampak yang luar biasa besar ketimbang menjadi peramal bagi masa depan. Nah, ini harap kita juga pahami dengan jelas ya. Nabi bukan peramal masa depan. Nabi adalah suara dari Tuhan yang dampaknya secara sosial itu besar. Nah, saudara, semua orang bisa berkhotbah, tapi tidak semua akan memberi dampak yang besar sekali secara sosial. Luther percaya Nabi adalah pemberita akhir zaman, sedangkan Calvin mengatakan tidak.
nggak harus meramal masa depan. Tidak harus kasih tahu nanti 5 tahun lagi ada apa, 10 tahun lagi ada apa, 20 tahun lagi ada apa. Tidak. Tapi seorang nabi adalah seorang yang dampak sosialnya besar. Nah, saya percaya pikiran Calvin tentang nabi ini sangat penting. Karena ketika Calvin memberikan pengertian tentang nabi, di situ ada pengertian yang bisa dilanjutkan di dalam tema kebangunan rohani. Nah saudara, apakah kebangunan rohani sama dengan pekabaran Injil? Kebangunan rohani harus memberitakan Injil. Tapi tidak semua pekabaran Injil akan berujung pada kebangunan rohani. Kebangunan rohani adalah periode yang khusus, di mana Tuhan menggerakkan hati manusia untuk hancur karena dosa, tapi bangkit karena pengharapan. Nah ini yang disebut oleh Calvin sebagai mortification, mematikan diri. Kemudian vivification, kebangkitan hati. Jiwa mati karena dosa, tapi jiwa bangkit karena ternyata Tuhan memberikan pengharapan. Nah inilah kebangunan rohani. Dan bagi Calvin, kebangunan rohani terjadi karena para nabi berkhotbah. Jadi nabi adalah orang-orang yang memberitakan firman, tapi dampaknya besar secara sosial dan secara politik. Nah ini adalah definisi yang tidak terlalu banyak dipahami di dalam zaman modern. Orang modern percaya bahwa kekristenan itu sifatnya individual, sifatnya adalah private, sifatnya tidak menyentuh aspek sosial. Inilah yang membuat orang seperti Kuyper kecewa. Kristen kok seperti ini? Kristen kok jadi private? Kristen kok begitu individual? Begitu menolak untuk bergabung dan mempengaruhi masyarakat. Nah kadang-kadang kita sebagai orang Injili punya tradisi yang mirip. Kita tidak terlalu suka menyatakan hal yang menonjol di dalam aspek sosial. Kita lebih suka menyembunyikan diri. Banyak gereja bikin gereja. Tidak mau bilang gereja, bilangnya tempat pertemuan. Kita terlalu malu untuk berpengaruh ke dalam publik, dan kita terlalu enggan untuk memikul salib yang sulit kalau kita harus berinteraksi dengan publik. Nah maka saudara, pendeta Stephen Tong adalah orang Injili yang unik. Dia mau kebaktian-kebaktian di ruangan terbuka. Dia mau Injil disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Dia mau orang mendengar berita, bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua orang, supaya terjadi perubahan di dalam aspek sosial. Nah saya percaya ini juga yang harus kita doakan. Kadang-kadang kita sangat tertekan mengharapkan kebangunan rohani. Jangankan kebangunan di luar, kebangunan di dalam gereja pun tidak terjadi. Saya tidak tahu apakah saudara punya kehausan untuk ada kebangunan. Tapi kalau saudara ingin ada rasa haus akan kebangunan, saudara tidak akan berpuas dengan jiwa orang Kristen saat ini di GRI Karawaci. Di GRI Karawaci banyak orang terlalu lesu, terlalu tidak ada gairah. Datang kebaktian terlambat, tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, tidak ada kebangunan. Nah ini berarti kebangunan masih belum ada di gereja ini. Dan ini harusnya membuat kita mulai mau berlutut, mau minta ampun kepada Tuhan, dan mau Tuhan melakukan sesuatu. Nah jadi Calvin merombak definisi nabi. Dari yang tadinya berbicara tentang foretell, memberitahu apa yang akan terjadi nanti, menjadi seorang yang memberitahu sesuatu yang berdampak sosial yang besar. Nah bagi Calvin, dampak sosial bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Karena kalau saudara berdampak secara sosial, iblis akan membungkam saudara dengan segala jalan. Calvin menyadari hal ini. Dia sadar dia adalah seorang nabi, dan sebagai seorang nabi dia siap untuk mengalami kesulitan. Dia akan memberitakan firman yang akan menjadi kontroversial. Dia akan memberitakan perkataan yang membuat dia harus mengalami pengasingan. Ketika Calvin tulis pidato untuk seorang bernama Nicholas Cope, Calvin sengaja memasukkan unsur pembenaran oleh iman, ajaran Luther, di tengah-tengah pidato yang akan nanti diberitakan oleh Nicholas Cope. Di situ ada banyak orang dari Katolik, ada banyak pemimpin-pemimpin yang berafiliasi kepada gereja Katolik kumpul di Universitas Paris. Nah, ketika Nicholas Cope diangkat menjadi rektor, dia harus melakukan inaugurational speech, pidato inaugurasi. Nah, waktu dia membaca pidatonya, ini pidato yang tulis adalah John Calvin. Waktu dia membaca pidatonya, dia baca dengan berapi-api, dan orang-orang yang dengar menyadarinya, loh, kok ada tema reformasi? Kok ada pembenaran oleh iman? Kok ada sindiran terhadap sakramen yang berlebihan? Kok ada penolakan terhadap otoritas paus? Nah, ketika Nicholas Cope selesai membacakan pidato, langsung orang-orang yang mendukung reformasi membawa dia, lalu melarikan dia. Termasuk John Calvin harus melarikan diri. Calvin akhirnya harus pakai berbagai nama alias supaya dia tidak ditemukan oleh orang. Terpaksa lari karena ternyata khotbah dari Nicholas Cope membuat orang sangat guncang, begitu marah. Dan mereka tahu Nicholas Cope tidak sepintar itu. Nah ini penghinaan buat Nicholas Cope ya. Nggak mungkin pidato itu dari Nicholas Cope. Karena Nicholas Cope tidak punya bobot setinggi itu.
Nah maka orang mulai curiga. Kalau bukan Nicholas Cope, lalu siapa yang buat? Pasti Calvin. Karena jenis pidato sepinter ini hanya Calvin yang mampu berikan. Nah maka mereka cari Calvin, mereka mau tangkap dia. Terpaksa Calvin lari ke perpustakaan, berlindung di bawah seorang kaya bernama Louis Duthier. Dan dia di situ menjadi librarian, dan di situ dia menulis Institutes of Christian Religion. Inilah pertama kalinya dia sadar bahwa dia adalah orang yang mirip Nabi. Nabi bukan karena sekali lagi mampu meramal. Saudara, mari kita runtuhkan pikiran seperti ini. Nabi tidak ada kaitan dengan memberitahu masa depan. Meskipun Nabi bisa melakukan itu, tapi ini bukan hal utama di dalam definisi menjadi seorang Nabi. Lalu apa definisi seorang Nabi? Calvin mengatakan dampak sosial. Itulah definisi Nabi. Saudara membaca ada Elia. Elia berkhotbah menyatakan firman dan seluruh kerajaan terdampak firmannya. Elisa berkhotbah memberitakan firman dan seluruh daerah, seluruh negara terdampak oleh firmannya. Nah kita berharap kalau ini pengertian Calvin tentang Nabi. Kita berharap Tuhan bangkitkan lebih banyak Nabi. Supaya bangsa ini bisa dipengaruhi. Bangsa ini tidak bisa dipengaruhi oleh pidatonya politikus. Bangsa ini tidak bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar saja. Bangsa ini perlu dapat nabi. Perlu ada nabi yang asli. Bukan nabi palsu yang pura-pura, yang meramal masa depan. Yang mengatakan kalimat-kalimat yang bahasa aneh. Yang mengatakan dusta bahwa mereka bertemu Tuhan langsung. Ini nabi-nabi palsu. Nabi yang sejati menggoncang masyarakat. Membuat masyarakat merasa tidak tenang. Lalu merasa kita harus ubah hidup. Hidup tidak bisa seperti ini. Kita mesti bertobat. Kita mesti jalani hidup yang lain. Yang beda, yang sesuai dengan kekudusan Tuhan. Nah maka saudara sekalian, setelah Calvin menyadari hal ini, dia mulai tertarik untuk membandingkan dirinya sebagai nabi dengan nabi-nabi perjanjian lama sebagai nabi. Nah dia sempat tunda proyek ini karena dia harus melakukan banyak perjalanan apologetik, berdebat dengan orang dan merevisi banyak tulisan-tulisan dia. Maka dia terlambat untuk menggali lebih banyak tentang nabi. Ketika dia sudah mulai memasuki usia 50, dia meninggal umur 55 ya. Ketika dia sudah masuk usia 50, dia baru sadar, dia sudah harus mulai kejar membahas para nabi. Maka dia mulai mengeksposisi Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, Nabi Daniel. Daniel termasuk salah satu karya terakhir sebelum dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, catatan-catatan komentari dari kitab nabi-nabi. Itu dikumpulkan dari kuliah dia di kelas, bukan dari khotbahnya. Nah jadi saudara sekalian, Calvin sudah tua, sudah mendekat usia akhir, baru kemudian dia mendalami tentang nabi. Dan dia sadar, tema yang dia percaya sebelumnya waktu dia masih lebih muda itu benar. Saya memang mirip Nabi, kata Calvin. Karena Nabi itu sengsara, saya juga sengsara. Nabi memberitakan firman yang menggoncang daerah mereka. Dan aku pun memberitakan firman yang menggoncang Eropa. Nah jadi Calvin makin menyadari posisi dia sebagai Nabi. Nah maka dengan pencarian yang lebih serius, Calvin merumuskan bahwa Nabi adalah orang yang dipanggil Tuhan. Untuk berani berbicara di dalam timingnya Tuhan. Sehingga di dalam timing Tuhan, apa yang dikatakan menggoncang masyarakat. Nah hal-hal inilah yang ada pada diri Nabi. Saudara dan saya bisa berkhotbah. Kalau belajar baik-baik bisa. Saudara dan saya bisa menyampaikan hal yang sama. Tapi kalau waktu Tuhan belum tiba, kebangunan tidak akan terjadi. Kebangunan rohani tidak terjadi karena ada tokoh hebat yang mampu menggerakkan kebangunan. Kebangunan rohani bukan terjadi karena ada orang hebat yang bisa menggerakkan orang untuk bertobat. Tapi kebangunan terjadi karena Tuhan menggerakkan seorang yang menjadi tokoh kebangunan untuk mengkhotbahkan kebangunan rohani. Nah maka saudara sekalian, di dalam kehidupan para nabi, mereka harus bertemu dengan Tuhan lebih dulu. Tuhan memberikan kepada mereka assignment, tugas yang jelas untuk memberitakan firman. Oh saudara, ini adalah hal yang sangat menggugah dan menggairahkan. Kalau kita tahu dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan dedikasikan hidup untuk Dia, dan kita tidak akan dipusingkan oleh hal-hal tidak penting lainnya. Sayang, kita terlalu banyak cabang. Kita terlalu mengarahkan hati ke dalam banyak hal yang lain. Sehingga kita tidak memahami panggilan Tuhan. Nabi-nabi adalah orang yang jelas panggilan Tuhan. Mereka tahu Tuhan panggil saya untuk menyatakan firman. Itu sebabnya orang-orang seperti pendeta Stephen Tong. Atau orang-orang seperti John Sung. Atau orang-orang seperti Andrew G. Atau George Whitefield. Atau John Wesley. Mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk pergi berkhotbah. Lalu mereka mendatangkan kebangunan besar. Saudara, seorang bernama Billy Graham seorang revivalist ya. Dia pernah satu kali mengkhotbahkan khotbah Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God.
Jadi khotbahnya itu membaca seluruh teks khotbah Edwards. Khotbah Edwards di abad yang ke-18. Lalu seluruh jemaat tergerak dan bertobat. Nah, Billy Graham punya pendengar lebih besar daripada Jonathan Edwards. Maka setelah dia membaca Sinners in the Hands of an Angry God, terjadi pertobatan, orang-orang menangis dan kembali kepada Tuhan. Orang yang beda, baca khotbah yang sama, hasilnya kok mirip. Maka ada banyak pengkhotbah setelah Billy Graham ikut-ikutan baca Sinners in the Hands of an Angry God. Mereka ikut-ikutan. Billy Graham bisa, saya juga bisa, tapi hasilnya beda. Heran ya. Bacanya sama, kalimatnya sama, khotbahnya dari bahan yang sama, tapi kok efeknya beda? Kalau efeknya beda, apakah karena hamba Tuhannya kurang sakti? Bukan, tapi karena Tuhan belum membiarkan orang keras hati, hatinya dipertobatkan. Jadi hati-hati ya, ketika firman yang sejati diberitakan, orang belum berespons, berarti belum terjadi kebangunan. Wah, salah pengkhotbahnya, pengkhotbahnya kurang dinamis, pengkhotbahnya kurang serius, pengkhotbahnya kurang persiapan. Bukan, tapi Tuhan belum mau memberikan pertobatan di dalam hati kita. Maka kalau saudara mendengar khotbah saudara tidak tergerak, saudara mesti meratapi hatimu, bukan meratapi pengkhotbahnya. Nah, itulah yang Calvin pelajari, bahwa para nabi digerakkan oleh Tuhan untuk khotbah dan terjadi kebangunan yang besar. Kebangunan yang tidak mungkin diusahakan oleh manusia. Nah, maka saudara, ketika dia menyadari nabi perjanjian lama adalah tokoh kebangunan, langsung ada koneksi antara pekerjaan Tuhan di Old Testament dengan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kebangunan rohani wajib harus ada. Kalau gereja beratus tahun tanpa kebangunan, gereja Tuhan akan menjadi lesu. Kebangunan rohani adalah pekerjaan yang sangat penting, tapi dihina oleh banyak orang. Orang yang memberitakan Injil pun bisa salah mengerti dan mengatakan, mengapa mesti kebangunan rohani? Kenapa tidak injili orang yang belum percaya? Bagus, silakan injili orang belum percaya. Tapi gereja Tuhan perlu kebangunan. Perlu orang-orang yang hatinya menyala-nyala karena Injil. Perlu orang yang benci dosa. Perlu orang yang mencintai firman. Dan ini tidak mungkin muncul dari pelayanan biasa tanpa digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikian juga Israel. Israel mempunyai kerapian lewat sistem imam, lewat pengajaran para imam, lewat korban yang dipimpin oleh imam, dan lewat hari raya besar, the Day of the Atonement, yang dipimpin oleh imam besar. Mereka tidak kekurangan acara, mereka tidak kekurangan liturgi, mereka tidak kekurangan upacara ibadah, tapi mereka kekurangan nabi. Maka ketika Tuhan tidak kirim nabi, Israel menjadi melarat. Rohani mereka turun dan mereka mulai menyembah berhala. Nah, itu sebabnya Tuhan karena cinta Israel membangkitkan nabi demi nabi. Dan di dalam gerejanya Tuhan membangkitkan para pengkhotbah kebangunan demi pengkhotbah kebangunan. Saudara, Yeremia juga adalah seorang nabi. Dan nabi adalah orang yang jelas panggilannya dari Tuhan. Tuhan mengatakan, dari dalam kandungan ibumu saya sudah memanggil kamu. Ini Tuhan nyatakan kepada Yeremia. Kamu adalah milik saya. Kamu adalah alat di tanganku. Kamu adalah suara bagi saya. Harus memberitakan firman di tengah-tengah jemaatku. Nah, inilah panggilan Tuhan yang jelas. Hal kedua yang dikatakan Calvin. Seorang nabi sejati bukan cuma tahu panggilan, tapi seorang nabi sejati akan berkonflik karena khotbahnya. Waktu dia berkhotbah langsung terjadi reaksi. Dan reaksi itu selalu dua. Pertobatan dan juga amarah orang. Satu orang mahasiswa yang dari Karawaci sekarang sedang studi STT, Denny Girsang, dia tanya kepada saya, Pak, apa sih yang membuat khotbah itu bagus? Saya mengatakan khotbah itu bagus kalau menghasilkan 3.000 pertobatan atau 3.000 batu. Ini saya kutip dari Pak Stephen Tong. Khotbah yang bagus nggak tentu bikin orang senang. Khotbah yang bagus akan bikin orang marah, mau lempar pengkhotbahnya dengan batu. Inilah kebangunan. Kebangunan terjadi karena ribuan pertobatan, tapi juga karena ada orang siap jadi martir. Ketika dia berkhotbah, dia sudah siap. Khotbahku akan bikin orang marah. Dan saya mungkin akan dihancurkan. Nah, ini hal yang kedua. Tapi hal yang ketiga. Para nabi berbicara untuk meluruskan jemaat. Sehingga mereka bisa mengenal kasih Tuhan. Bukan out of hatred. Bukan keluar dari kebencian. Nabi bisa keras khotbahnya. Bisa sangat marah. Bisa penuh dengan ancaman dari Tuhan. Tapi tujuannya satu. Yaitu supaya para jemaat, supaya seluruh umat Tuhan mengerti cinta Tuhan tanpa dibelokkan oleh kesesatan mereka sendiri. Jangan bangkitkan murka Tuhan, hai umat. Mari nikmati cinta kasih Tuhan. Inilah kira-kira tekanan di dalam khotbah para nabi. Maka nabi ini akan berkonflik. Orang akan benci mereka meskipun ada orang yang akan bertobat. Saudara, Yeremia punya posisi yang sama. Dia adalah seorang yang dari kecil dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga imam di Anatot di daerah Benyamin. Ini daerah sangat-sangat korup. Karena ada beberapa teks membuktikan bahwa
teks dari Taurat, teks dari kitab suci dari orang Israel, ada variasinya di dalam penemuan arkeologi di Anatot. Ada kitab dengan variasi-variasi yang mengatakan seperti ini misalnya. Allah atau Elohim adalah salah satu El, salah satu ilah. Allah adalah salah satu ilah. Berarti ada kemungkinan ada Allah lain. Nah ini ada di dalam teks yang ada di Anatot. Loh mana bisa begitu ya? Kitab suci seluruh bagian tidak pernah mengatakan Allah adalah salah satu ilah. Allah adalah satu-satunya Allah. Yahweh adalah satu-satunya Allah, ini jelas. Tapi tidak pernah ada bagian kitab suci yang mengatakan Allah adalah salah satu dari ilah. Loh kenapa ada teks seperti ini ditemukan di Anatot? Ternyata sangat mungkin para imam di Anatot itu sudah korup. Waktu mereka harus menyalin kitab suci, mereka sengaja menambahkan kata-kata ini. Bahwa Tuhan adalah salah satu dari El. Elohim adalah salah satu El. Wah ini adalah penghinaan. Ini adalah pengkhianatan. Kenapa ada orang berani rubah kitab suci? Ternyata karena desakan atau sogokan raja. Nah ini dugaan para arkeolog dan ya saudara arkeolog menemukan bukti, lalu sejarawan akan rumuskan ceritanya. Sangat mungkin para imam ini dibayar dan disupport oleh raja. Hidup mereka siapa yang bayar? Raja. Siapa yang tunjang kebutuhan mereka? Raja. Siapa yang berikan mereka ongkos? Raja. Siapa yang tambahkan uang saku mereka? Raja. Berarti banyak imam yang korup karena disupport oleh kerajaan. Kadang-kadang raja datang lalu memberikan hadiah kepada para imam. Lalu raja menitip pesan. Ketika itu Israel sudah sangat kacau dengan penyembahan berhala. Sehingga raja pun tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka pun adalah penyembah berhala. Maka raja mendekati imam-imam di Anatot dan mengatakan, mari bikinlah supaya kerajaan kita kokoh. Biar kita beribadah selain kepada Elohim, kepada Allah Israel. Kita juga beribadah kepada Elim, Allah-Allah yang lain. Elim itu plural dari El. Mari kita beribadah juga kepada dewa-dewa lain. Masa kita cuma menyembah satu? Kalau kita perlu variasi dalam kehidupan kita, kita juga perlu variasi penyembahan. Ada banyak alasan kenapa raja ingin ada berhala di tengah-tengah Israel. Salah satunya adalah disbelief in Yahweh. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan mau bebaskan kita, rasanya tidak. Asyur sudah mulai menghancurkan Israel Utara. Dan mereka akan segera menghancurkan kita. Babel sekarang muncul dan kita akan dihancurkan oleh Babel. Jadi raja-raja Israel sudah takut. Kita sudah tidak punya lagi kekuatan militer. Military prowess sudah tidak ada. Kita ini bangsa lemah. Kita bangsa yang tidak punya kemampuan angkat senjata. Maka mereka mau berdoa kepada dewa lain. Karena merasa Tuhan sudah meninggalkan dan tidak lagi memberikan jawaban. Tapi tidak ada teks kitab suci yang mengizinkan itu. Itu sebabnya mereka mengatakan, kalau ada teks yang divariasi, maka akan lebih mudah untuk membangun tempat ibadah. Dan kalian para imam ajar kepada umat bahwa Tuhan memang salah satu ilah, bukan satu-satunya Allah. Nah maka ditemukan teks seperti ini. Berarti imam di Anatot begitu korup. Saudara, kalau Yeremia muda bertumbuh menjadi imam di daerah korup, maka kita bisa mengerti apa yang dikatakan Yeremia di dalam pasal yang ke-20. Dia merasa tugasnya sangat berat. Karena dia harus berkhotbah menegur teman-temannya yang korup. Wah itu bayangkan perasaan Yeremia ya. Waktu teman-temannya menyalin teks. Kemudian Yeremia kesempatan dapat baca. Loh teksnya kok beda? Maka teman-temannya akan ambil teks itu dari tangan Yeremia. Dan bilang gak usah ikut campur ya. Berani ikut campur saya bunuh kamu. Ini urusan serius. Ini berkaitan dengan raja. Tahu tidak? Ini bukan cuma masalah Anatot. Bukan cuma masalah Benyamin. Bukan cuma masalah daerah dekat Bethlehem ini. Ini adalah urusan royal. Jadi kamu jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu tidak tahu berapa dalam lautan yang kamu sedang selami ini. Jadi jangan mau mati. Jangan ikut urus hal ini. Wah Yeremia jadi bingung. Kalau saya tidak menyatakan apa yang salah, berarti saya bersalah kepada Tuhan. Kalau saya nyatakan apa yang salah, saya jadi musuh teman-teman di Anatot. Dan mereka sudah memperingatkan dengan serius. Kamu bukan hanya bermusuhan dengan kami. Kamu akan bermusuhan dengan raja. Siapkah kamu jadi musuh kerajaan? Siap kamu diteror oleh tentara-tentara dari kerajaan dari Yehuda. Wah Yeremia berada dalam keadaan sulit sekali. Dia mau bilang melaporkan, mengadukan penyimpangan ini. Atau membongkarnya. Dia akan dijadikan tahanan. Dia akan disiksa dan mungkin dia akan dimatikan. Ini kehidupan yang sulit. Dia merasa dirinya sendiri. Teman-temannya korup. Dan hanya dia yang bisa bertahan untuk mau menjadi hamba Tuhan. Menjadi imam yang setia. Maka saya menduga Yeremia di tengah-tengah pergumulan
terpaksa menjalani tugas sebagai imam dengan hati yang hancur. Di satu sisi bersikap menjalani pekerjaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Di sisi lain begitu berat hati karena tahu ada dosa besar sedang terjadi. Bayangkan kalau saudara jadi hamba Tuhan di dalam situasi seperti ini. Di dalam sebuah gereja di mana seluruh hamba Tuhan korup. Dan saudara menjadi hamba Tuhan junior yang tidak berani bicara. Begitu saudara tanya, kenapa kitab suci diubah seperti ini? Langsung dapat ancaman, jangan macam-macam ya. Kamu berani singgung hal ini, kami lapor kepada raja. Nanti raja akan utus tentara, akan ancam kamu, akan tangkap kamu, dan akan bunuh kamu. Yeremia berada dalam kesulitan besar. Maka dia sangat tertekan karena panggilan Tuhan. Seolah dia mau mengatakan, Tuhan, bilang kau tidak pernah memanggil saya tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Jika engkau tidak memanggil saya tidak akan berada dalam dilema ini. Tapi engkau sudah panggil saya, bagaimana? Haruskah saya menyatakan firman? Yeremia bilang, saya tidak mau mengkhotbahkan firman. Maka dia tahan diri dan dia mengatakan, makin tahan diri, makin rasa ada api yang membakar. Inilah konteksnya. Saudara, sering kali kita menyamakan diri dengan Yeremia. Kita terlalu berani ya. Disuruh khotbah KKR regional, ketakutan. Lalu kita mengatakan, maaf nggak jadi ikut KKR regional. Loh kenapa nggak ikut? Belum berani khotbah. Setelah itu saudara merenung di kamar, nggak jadi ikut KKR regional. Lalu baca Yeremia 20. Lalu mengatakan, Tuhan, tadinya aku berkata, aku tidak mau memberitakan firman. Tidak mau lagi mengucapkan firman. Tapi dalam hatiku ada api yang menyala-nyala. Itu beda. Saudara kalau ngomong kayak gini nanti ada suara dari langit bilang rupamu. Gitu ya. Engkau bukan Yeremia. Yeremia dan engkau situasinya beda. Saudara mengucapkan firman aman. Tidak mengucapkan firman ada gangguan rohani sedikit. Hati nurani agak sedikit terluka. Tapi Yeremia bukan begitu. Yeremia bukan malas khotbah. Yeremia bukan menyerahkan jadwal khotbah ke orang lain. Yeremia ada dalam dilema. Haruskah aku bicara? Kalau aku bicara aku ditangkap. Kalau aku mati bagaimana? Aku juga takut. Aku mau hidup tenang. Kenapa aku tidak boleh hidup tenang? Banyak orang saleh yang tidak tahu situasi di imam Anatot. Mereka hidup tenang kok. Mereka tidak perlu berada dalam kesulitan seperti saya berada dalam kesulitan. Maka dia berada dalam kondisi sulit. Berani bicara, nanti mati. Tidak bicara, ada api di dalam yang mengatakan harus bicara, harus bicara. Maka Yeremia mengatakan, saya berlelah-lelah menahan. Saya tidak sanggup, saya harus bicara. Maka dia mulai bicara. Bayangkan ya, saya punya pelayanan PA anak di Bandung mengisahkan kisah Yeremia seperti ini. Saya mengumpamakan Yeremia begitu kebingungan, lalu dia dapat tugas untuk membacakan kitab dan memberikan penjelasan di rumah ibadat, di sinagog atau rumah doa. Karena mereka di Anatot ya, mereka bukan pelayan di Bait Suci Yerusalem. Nah bayangkan ketika Yeremia menjadi imam di Anatot, lalu dia mesti mengajar jemaat. Lalu dia mulai ada gerakan dalam hati. Bocorkan kebohongan-kebohongan imam yang merubah kitab suci. Bocorkan ajaran mereka yang diam-diam menyelipkan kemungkinan orang untuk menyembah ilah lain. Meskipun ini sangat subtle dan belum terlalu terbukti. Wah ini peristiwa pasti berat sekali ya. Waktu dia mau berkhotbah dia bergumul. Tuhan bolehkah saya tidak khotbah? Tapi ada seperti api menyala-nyala. Gak bisa, kamu harus sampaikan sekarang. Maka Yeremia membaca kitab, lalu dia tutup. Dia serahkan kepada panitera rumah ibadat. Lalu dia mulai mengajar jemaat dengan duduk. Dan akhirnya dia beranikan diri. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita terjadi penyimpangan. Wah imam-imam senior yang rubah kitab suci mulai melek matanya. Apa ini? Orang ini mulai jadi whistleblower ya. Mulai berani bicara, mulai berani berkhotbah. Lalu Yeremia mengatakan, ada pengkhianatan di tengah kita. Ada imam-imam yang mengubah kitab suci. Mengajarkan politeisme. Mengajarkan orang Israel boleh menyembah ilah lain. Ini dusta. Tuhan tidak pernah berfirman lewat mereka. Mereka merubah kitab suci dan mereka harus dihukum. Wah setelah berkhotbah seperti ini langsung terjadi uproar. Orang mengatakan, hah benarkah ini terjadi? Ada yang berpihak pada Yeremia, ada yang mulai marah kepada Yeremia. Ada yang mengatakan, kalau begini mari bongkar. Wah akhirnya dibongkar dan hal ini mungkin sampai kepada kerajaan. Nah ini adalah peristiwa yang mungkin terjadi dalam sejarah. Tapi nggak ada datanya. Jadi kalau saudara bilang, Pak masa sih kayak gitu terjadi? Saya duga begitu. Kalau saudara bilang, saya kok kurang percaya. Ya sudah nanti kita sama-sama menghadap Yeremia kalau sudah mati. Lalu kita tanya, gimana sih terjadinya di dalam peristiwa sejarah kamu dulu? Apa yang benar-benar terjadi? Tapi saya yakin inilah pergumulan Yeremia. Dia mesti berkhotbah membongkar kebohongan, penistaan dengan ada perubahan teks dari kitab suci orang Yahudi. Nah setelah dia bicara begini pasti terjadi kehebohan. Lalu keluarga Yeremia mulai mengkhianati Yeremia. Ini yang Tuhan peringatkan ya.
Kamu berlomba lawan orang sudah lelah. Saya mau kamu menjadi prajurit berkuda. Perginya perang lawan kavaleri. Jadi kamu harus berlomba dengan seperti ini. Tuhan mengatakan nanti keluargamu pun akan benci kamu. Lagi-lagi ini adalah connecting the dots. Apakah ini diberitakan di kitab suci? Tidak. Tapi saya yakin titik-titik yang dikoneksikan bisa disimpulkan kepada apa yang saya bagikan kepada saudara saat ini. Keluarganya mulai marah. Gara-gara kamu menjadi whistleblower. Menjadi pembocor keadaan di sini. Sekarang keluargamu pun dapat ancaman. Sekarang raja bukan cuma marah sama kamu, mereka juga marah sama kami. Saudara, bagaimana perasaanmu menjadi pembela kebenaran tapi dibenci oleh keluarga sendiri? Keluarga sendiri berharap saudara tetap jadi pembohong, tetap jadi orang munafik, tetap cari aman. Wah, ini kesulitan Yeremia. Harap saudara mendengar khotbah ini baik-baik. Karena kita terlalu nyaman dengan diri. Kita kurang peduli masalah orang lain. Sekarang coba pikirkan masalah Yeremia. Coba pikirkan kalau engkau ada di posisi dia. Coba pikirkan bagaimana jiwamu bisa bertahan di dalam kondisi terjepit seperti dia. Dia berani bicara. Sekarang orang-orang mulai terpecah. Ada yang mengatakan jangan ngomong lah. Sudah tahu ini di backup oleh raja. Ini kan rahasia umum. Sama-sama tahu. Jangan dibocorkan. Sekarang raja akan benci daerah Anatot. Dia akan kurangi segala pemasukan. Dia akan tambahkan pajak untuk daerah kita. Dan seluruh daerah kita menderita karena orang muda namanya Yeremia. Kamu sih terlalu muda, masih polos. Kalau kamu sudah lama, sudah jadi senior, kamu juga korup. Sudahlah, tinggal tunggu waktu kamu korupsi. Ada banyak orang seperti ini ya, bicara kepada anak muda, sudahlah kamu masih muda, masih idealis. Nanti kalau kamu sudah tua pun kamu akan korup seperti kami. Saya mengatakan enyahlah, anak muda kalau kamu punya integritas. Jangan dengar orang senior yang lemah, yang begitu pengecut, yang tahu cuma kompromi, yang tidak mengerti bagaimana mempertahankan kebenaran. Jangan jadi anak muda yang terlalu gampang dengar bujukan seperti ini. Yeremia akhirnya bicara dan dia mengalami kesulitan. Keluarganya mulai menghina dia. Keluarganya lebih suka cari aman padahal dia keluarga imam. Karena kamu papa tidak tenang lagi. Karena kami tidak tenang lagi. Kamu terlalu cerewet. Kalau kamu tahu ada kekurangan, doa saja supaya Tuhan hancurkan para musuh. Jangan kamu yang cerewet bicara. Tapi Yeremia bilang Tuhan yang suruh. Begitu aku diam, hatiku seperti terbakar. Begitu aku tutup mulut, langsung seperti ada dorongan dalam hati yang menghancurkan tulang-tulang saya. Saya mesti bicara, saya harus menyatakan firman. Maka dia menyatakan firman dan orang membenci dia. Dia mulai berkonflik dengan banyak orang. Tapi dalam anugerah Tuhan, ada masa di mana dia dipindahkan justru ke Yerusalem. Melayani di bait suci. Dia malah naik pangkat. Nah, setelah dia naik pangkat melayani di bait suci di Yerusalem, ternyata kehidupan dia tidak membaik. Di dalam situasi dia melayani di Yerusalem, Tuhan sekarang punya firman yang beda. Kalau waktu dia di Anatot, Tuhan menyatakan firman, nyatakanlah kelaliman, nyatakanlah aniaya, yaitu nyatakanlah ketidakadilan para imam. Sekarang setelah dia dipindahkan ke Yerusalem, beritanya berubah. Tuhan sekarang suruh dia menubuatkan kehancuran bait suci. Ini bikin dia musuh dari semua orang. Maka jadi Yeremia begitu berat. Sekarang dia di Yerusalem dan Tuhan mengatakan beritakanlah. Engkau berkata di tengah-tengah kami ada bait suci, ada bait suci, ada bait suci. Tapi aku berkata kepadamu seluruh bait suci ini akan dihancurkan. Ini kan nubuatnya. Wah, jadi Yeremia itu sulit sekali. Waktu Yeremia mengatakan Tuhan bolehkah aku tidak mengucapkan firman ini? Tuhan mengatakan harus. Maka Yeremia sempat mengatakan Tuhan bagi saya engkau itu curang. Kenapa curang? Seolah memberikan saya kesempatan pelayanan yang meningkat, bisa pergi ke Yerusalem. Tapi faktanya engkau mau menghancurkan saya. Engkau menyelamatkan saya dari keluargaku di Anatot. Hanya untuk menjerumuskan saya di dalam level politik lebih tinggi. Ini kekecewaannya Yeremia. Dan kalau saudara mengatakan Yeremia kok gampang kecewa. Saudara dan saya terlalu gampang bicara. Kita mulutnya terlalu cepat. Kita kurang mengerti kesulitan Yeremia. Yeremia mengatakan Tuhan saya tidak percaya lagi kepadamu. Apa sih yang engkau inginkan? Engkau mau saya menjadi imam, tapi engkau terus membuat saya kontra dengan orang-orang sekeliling. Sekarang engkau berikan firman baru yang akan menjadikan saya musuh dari seluruh bangsa ini. Kalau begini caranya lebih baik saya mati. Saudara, Yeremia adalah seorang yang sangat hancur hati dan hidupnya. Dia tidak tahu harus berpegang kepada siapa. Dia tidak tahu siapa lagi harus dipercaya. Dia cuma mau percaya Tuhan, tapi dia merasa Tuhan menjerumuskan dia. Tuhan membawa dia ke dalam jurang yang lebih dalam, bukan menolong dia keluar. Maka dia mengatakan, saya merasa diperlakukan curang. Engkau bagaikan sungai yang curang bagiku. Engkau berlaku tidak adil. Engkau menghancurkan saya. Ini yang kira-kira Yeremia nyatakan. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan mau mereply Yeremia. Dia tidak marah karena Yeremia berkeluh kesah.
Tuhan mengatakan, engkau harus berlomba seperti seorang yang naik kuda. Engkau jangan pikir pelayananmu berakhir di sini. Engkau harus dengan kuat menyatakan pelayananmu seperti orang yang naik kuda berlomba dengan orang berkuda yang lainnya. Jadi Tuhan mengatakan pelayananmu belum selesai di sini. Kamu masih harus mengucapkan firman lagi demi namaku. Saudara sekalian, gereja Tuhan perlu teologi yang kuat. Gereja Tuhan perlu pengajaran yang kuat. Tapi teologi dan pengajaran adalah efek selanjutnya dari kebangunan rohani. Kalau tidak ada kebangunan, saudara mau jadi pengajar sehebat apapun, gak ada orang mau menerima. Saya kadang-kadang bicara kepada junior saya yang waktu masih kuliah. Saya mengatakan kepada mereka, harap doakan supaya Tuhan membangkitkan ada kebangunan rohani. Lalu mereka tanya, kenapa? Saudara mengajar di GRI sangat mungkin diterima. Saya bikin seminar, banyak orang mau datang. Saya khotbah panjang, orang tidak keberatan. Siapa di sini yang kaget kalau khotbah di GRI bisa sampai 1 jam? Ada yang masih kaget? Gak ada ya, kan gak ada orang baru. Kalau saudara sudah gak kaget, mungkin saudara justru kaget kalau ada orang mengatakan khotbah di gereja kami cuma 15 menit. Saudara kaget, hah? Di gerejamu cuma 15 menit? Iya. Lalu saudara mulai menghina gereja itu. Jangan, karena kalau saya jadi hamba Tuhan di gereja itu, saya pun gak bisa khotbah panjang. Saya mau khotbah panjang, majelis langsung kasih angka 5 menit lagi. Lalu saya mengatakan, maaf bahan saya ada 1 jam, besoknya majelis akan rapat, lalu saya dipecat. Atau saya dipindahkan. Saya nggak bisa mengajar di gereja yang tidak ada kebangunan. Saya tidak bisa membagikan firman dan orang mendengar. Tapi heran, kenapa di GRI bisa ya? Saudara, kemarin di pemuda ya, saya bahas filosofi. Lalu orang-orang muda matanya begini semua. Ini cuma di GRI. Di gereja lain anak muda dikasih gini, mereka sudah kipas-kipas, lihat HP, lihat jam. Dan berharap pendetanya segera pergi, atau segera berhentikan khotbah, atau segera tersedak gitu ya. Supaya khotbahnya berhenti. Tapi kenapa di GRI orang mau dengar? Karena GRI baru mengalami kebangunan. Ada revival, lalu setelah itu ada tahap pengajaran. Tanpa kebangunan, pengajar-pengajar akan kehilangan kemungkinan untuk membagikan berkat. Nah, ini sesuatu yang harus kita sadari. Maka saudara, di mana-mana perlu ada kebangunan. Kalau tidak, orang akan berkumpul di dalam simposium teologi hanya untuk membahas aspek-aspek etis, atau aspek-aspek metafisis, atau aspek-aspek estetis dari teologi. Tapi tidak pernah memberikan aspek pengenalan akan Tuhan dan relasi. Padahal dunia perlu pengenalan akan Tuhan dan relasi sebagai inspirasi untuk segala macam pengetahuan, ilmu, dan filosofi. Itu sebabnya ketika tidak ada kebangunan, enggak mungkin orang mau dengar. Nah, Yeremia ada di dalam kondisi di mana tidak ada orang mau dengar dia. Lalu dia merasa, Tuhan, Engkau memberikan kepada saya situasi sulit. Bagaimana saya bertahan di dalam kehidupan seperti ini? Saudara, di dalam kisah yang bagus, selalu akan ada multi pergumulan di dalamnya. Saudara, kalau nonton film yang bagus, atau drama yang bagus, atau apapun yang bagus, akan ada pembongkaran kesulitan tiap-tiap orang di dalam pergumulan yang beda-beda. Lalu pergumulan itu dinyatakan kepada saudara, baru saudara sadar, manusia begitu kompleks, begitu penuh dengan perspektif, begitu penuh dengan kelimpahan. Satu orang punya hidup berbeda secara beragam dengan orang lain. Dan saudara melihat keragaman dari pergumulan dan kehidupan manusia di dalam masa ketika mereka hidup di dunia ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada drama di gereja ini, dan orang sangat senang drama ini. Dramanya pendek, sederhana, dan ceritanya tidak terlalu rumit, tapi hanya menceritakan setiap orang yang terlibat di dalam satu kegiatan gereja. Masing-masing punya pergumulan yang beda-beda. Dan tiap kali pergumulan itu dibongkar, orang menjadi sadar, oh iya ya, saya beda dengan orang lain. Apa yang saya lihat beda dengan yang dilihat orang lain. Apa yang jadi kesulitan saya beda dengan apa yang jadi kesulitan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya ketika kita baca kitab suci, kita perlu sadari ada kesulitan di dalam kehidupan Yeremia. Dan kita mesti pahami apa sulitnya. Jangan baca kesulitan kita di dalam Yeremia. Yeremia kenapa sulit ya? Oh, karena dia mau khotbah ketakutan, gentar. Nanti kalau salah ngomong gimana? Yeremia sudah nggak lagi bergumul di situ. Dia nggak bergumul untuk penerimaan. Kira-kira kalau aku khotbah, orang kasih tepuk tangan atau enggak ya? Kira-kira berapa like saya bisa dapat? Kira-kira kalau upload video, berapa orang yang nonton? Itu bukan pergumulan Yeremia. Yeremia sekarang sedang bergumul. Kalau saya khotbah, saya jadi musuh dari semua orang. Nah, maka pada hari ini kita melihat satu aspek dari seorang nabi, yaitu bicara dengan memberi dampak. Tapi dampak yang diberikan adalah dampak negatif. Bagaimana memuji Tuhan di dalam kondisi hidup yang negatif seperti ini? Nah, saudara sekalian, saya bersyukur karena di dalam tradisi sejarah manusia ada seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini seorang nihilis. Dia tidak lagi lihat ada pengharapan di dalam dunia. Dan Nietzsche terkenal dengan satu seruan di dalam bukunya, yaitu mengenai kematiannya Tuhan.
Allah sudah mati. Di dalam Also sprach Zarathustra atau Das spake Zarathustra. Dia memberikan penjelasan di dalam kalimat-kalimat puitis yang pendek. Dan dia mengatakan, Tuhan sudah mati. Maka kita meratap, kita menangis. Kita sedang menghadapi lautan. Lautan itu biasanya identik dengan kekelaman dan kebingungan. Kita mau berlayar di tengah laut. Berlayar di tengah laut tidak tahu tujuan kemana. Ini sangat menyedihkan. Maka Nietzsche mengatakan makna sudah hilang di Eropa, di filsafat barat. Makna sudah hilang, arti sudah hilang, telos atau tujuan sudah hilang. Dan karena itu Tuhan juga sudah hilang. Tanpa adanya kebenaran, tanpa adanya tujuan, tanpa adanya makna, tanpa adanya Tuhan, kita sedang hidup dalam kegelapan. Nah, ini yang ditekankan oleh Nietzsche. Dan dia sadar, kita tidak bisa balikkan kembali Tuhan. Tuhan sudah mati dan kita tidak bisa hidupkan. Loh, kenapa kita nggak bisa hidupkan? Karena satu-satunya cara menghidupkan Tuhan adalah lewat agama. Dan agama adalah alasan kenapa Tuhan jangan dihidupkan. Karena agama mengkorupsi Tuhan. Dan agama memberitakan tentang Tuhan dengan cara yang sama dengan cara filsafat modern. Ini kekecewaan Nietzsche terhadap agama. Dia adalah seorang yang belajar teologi, dia adalah anak pendeta. Tapi dia begitu kecewa tentang gereja dan rumusan gereja tentang Tuhan. Engkau memberitakan Tuhan dengan cara yang bikin saya mau mati rasanya. Engkau memberitakan Tuhan yang membuat saya merasa tidak ada pengharapan. Saudara, kadang-kadang saya khawatir kalau kita jadi Kristen karena memang sudah tradisi. Coba saudara pikir baik-baik. Jika saudara bukan orang Kristen, jika saudara tidak dari keluarga Kristen, maukah engkau menerima khotbah Kristen dengan tenang? Rasanya sulit ya. Jadi saudara, Nietzsche mengatakan gereja mendistorsi pengertian tentang Tuhan. Dan karena itu Tuhan sulit diakses oleh banyak orang. Kalau begitu, kalau Tuhan sudah mati, jangan biarkan gereja yang menghidupkan. Jangan biarkan agama yang menghidupkan. Inilah kekecewaan Nietzsche terhadap kekristenan dan terhadap agama. Nah, maka dia mengatakan Allah sudah mati. Inilah pukulan terakhir dari filsafat barat. Sebelumnya filsafat barat berdiskusi tentang kebenaran dan mereka tidak menemukan apa-apa. Ternyata kebenaran sudah nggak ada. Lalu mereka merumuskan tujuan hidup itu ini, tujuan hidup itu. Dan akhirnya mereka menyadari nggak ada tujuan. Pointless, nggak ada target, nggak ada telos. Dan yang ketiga, mereka terus bicara tentang keindahan. Tapi mereka tidak menginklusikan keburukan, pergumulan dan kesulitan. Maka orang barat, filsuf barat dan pemikiran barat sedang berada dalam kondisi buntu. Tidak ada tujuan, tidak ada keindahan, dan tidak ada kebenaran. Dan karena tiga ini hancur, yang terakhir akan hilang dari metafisika barat adalah ketuhanan. Tuhan akhirnya mati dan Tuhan tidak bisa dibangkitkan lagi. Dan ini membuat Nietzsche sedih. Dia merasa tidak ada harapan di dalam menjadi manusia. Itu sebabnya dia menawarkan, mari belajar menjadi seorang yang seperti bayi, yang terima fakta apa adanya dan menjalani dengan berani. Nah, maka dia mengatakan niat seseorang, will, adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana engkau tetap punya niat berjuang di tengah-tengah ketiadaan pengharapan. Inilah yang membuat engkau menjadi manusia. Bagaimana engkau niat juang meskipun tidak ada Tuhan dan tidak ada cerah di depan. Bagaimana niat berjuang meskipun di depan itu ada lautan yang begitu kelam. Nah, saudara, saya bagikan bahan ini karena saya terus mempelajari Friedrich Nietzsche. Kalau saudara tanya, Bapak mau jadi ateis nihilis ya? Bukan, ini kaitan dengan bahan untuk TKN. Karena saya membagikan niat juang versi Nietzsche dengan niat juang versi Kristen. Dua niat juang yang beda sekali. Tapi Nietzsche memberikan tawaran, kalau Tuhan memang sudah mati, kamu mau berharap apa? Nggak ada harapan lagi untuk hidup. Dan inilah fakta pahit yang harus ditelan, yang harus diterima, yang harus dijalani dengan berani sekalipun. Nah, inilah pengertian Nietzsche tentang kematian Tuhan dan tentang niat untuk tetap berjuang. Nietzsche mengatakan orang yang nggak punya niat untuk berjuang akhirnya menghidupkan Tuhan, tapi menghidupkannya di dalam ranah fanatisme. Ranah fanatisme ini mematikan, dan saya setuju dengan Nietzsche. Saudara menjadi orang yang berjuang di gerakan Reform Injili, saudara harus melakukannya karena pengertian, bukan karena fanatisme. Banyak orang yang aktif karena fanatik. Fanatik pendeta Stephen Tong, fanatik gerakan Reform Injili. Saya setuju saudara mesti berjuang, tapi bukan karena fanatisme. Karena saudara memang lihat Tuhan mau kerja di sini. Karena saudara memang tahu Tuhan mau pimpin, bukan karena fanatisme buta. Orang yang tidak tahu apa itu pekerjaan Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana menikmati Tuhan, kok bisa giat di gerakan ini? Ya karena fanatisme buta. Fanatisme selalu merusak. Maka Nietzsche mengatakan niat berjuang itu bukan dari fanatisme. Bagaimana meruntuhkan fanatisme? Dengan menjadi nihilis. Dengan menunjukkan tidak ada harapan. Yang kamu fanatikan, yang kamu pegang sebagai peganganmu, itu ternyata kekosongan. Nah sekarang setelah semua jadi kosong, masih mau berjuang atau tidak?
Nah, ini yang kira-kira dia tekankan. Saudara sekalian, kemurungan Nietzsche membuat kita merenung bahwa manusia sebenarnya perlu pengharapan, tapi mereka tidak lihat. Kenapa mereka tidak lihat? Karena mereka tidak dapat suara seorang nabi. Kenapa nabi bisa menolong orang-orang seperti Nietzsche? Karena nabi mengalami kegelapan yang sama, tapi mereka bisa keluar dari kegelapan ini dan mempunyai niat untuk berjuang bagi Tuhan di dalam memberitakan firman. Saudara, mana ada nabi yang tidak bergumul? Elia bergumul bahkan mengalami depresi. Elisha bergumul dengan kesendirian, harus pindah tempat satu dengan tempat lain. Elisha bergumul mengalami keunikan relasi dengan raja. Relasi love and hate yang akan berujung kepada relasi life and death. Dia berkali-kali mengalami kesulitan karena dikejar mau dibunuh orang. Tapi Tuhan memberikan ketekunan kepada Elisha untuk bertahan. Jadi saudara, para nabi mengalami pergumulan berat. Para nabi melihat di depan dan seolah ada nihilisme di situ. Seolah ada kekosongan, mirip dengan yang Nietzsche lihat. Nah, kemiripan ini yang membuat orang menjuluki Nietzsche itu mirip nabi, pelihat. Nah, satu orang lagi yang juga dibilang pelihat atau nabi adalah filsuf Jerman namanya Martin Heidegger. Dua ini disebut pelihat, nabi yang seolah bisa meramal masa depan akan ada apa. Ini pengertian nabi di dalam pengertian yang lama ya, yang bukan dari Calvin. Maka nabi bergumul karena di depan lihat ketiadaan pengharapan. Tapi para nabi ini mempunyai satu dorongan yang heran. Dorongan yang kita tidak mengerti dari mana. Dorongan yang membuat mereka tetap memberitakan firman. Tetap memberitakan firman apapun yang terjadi. Nah, mereka tetap berkhotbah. Yeremia berkali-kali ditanya, jadi bagaimana? Sudahkah engkau akan ubah khotbahmu? Yeremia bilang tidak. Kamu akan mati. Raja akan mati. Kerajaan ini akan hancur. Babel akan menang. Dia dianiaya. Setelah itu ditanya lagi, bagaimana setelah dianiaya? Dia sedih dan mengatakan, jangan aniaya saya lagi. Ini ketika Yeremia sudah mulai tua. Saya hanya orang tua. Kenapa kamu aniaya saya terus? Jangan aniaya saya lemah. Yeremia bahkan memohon, tolong jangan masukkan saya ke dalam sumur. Saya sangat menderita di situ. Ini orang tua, jangan dimasukkan lagi ke dalam sumur. Tapi orang tidak peduli, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu diangkat keluar, dia sangat menderita, menggigil, kedinginan, ketakutan, begitu sengsara. Di dalam kondisi menggigil, ketakutan, sengsara, orang tanya, bagaimana sekarang? Masihkah engkau akan khotbah yang sama? Dan dia khotbah yang sama. Raja akan mati, Babel akan menang, Bait Allah akan hancur, Yerusalem akan hancur. Semua yang dia katakan berulang dengan ketekunan yang sama. Nah, maka para nabi itu punya daya tahan yang luar biasa untuk terus mengkhotbahkan hal yang sama. Mereka tidak peduli apakah hal yang sama ini membuat orang tertarik atau tidak, membuat mereka terasa intelektual atau bukan. Mereka tidak lagi peduli itu. Mereka sudah melampaui level penerimaan diri dari masyarakat. Nah, maka nabi-nabi ini perlu dipelajari. Nabi-nabi punya karakter psikologis yang unik. Ini yang kita temukan dari pikiran Calvin. Calvin bukan hanya melihat nabi sebagai panggilan dan respons kepada Tuhan, tapi juga sebagai orang yang mencetuskan perasaan hati yang sangat unik dan mendalam, yang sebenarnya ada pada diri kita, namun diintensify, dijadikan jauh lebih intensif, jauh lebih besar, jauh lebih ada di dalam diri para nabi. Maka bagi Calvin, nabi adalah cermin bagi kita, tapi cermin yang memberikan gambaran yang puluhan kali lebih jelas dari gambaran kita. Nah, kalau saya mau tafsirkan mungkin lebih tepat, Calvin mengatakan nabi adalah speaker bagi kita, adalah sound system yang mengekspresikan perasaan takut kita, perasaan gelap kita, perasaan putus asa kita, hanya di dalam cara yang lebih intens, dengan cara yang lebih ekstrim di dalam diri mereka. Maka pergumulan mereka sama dengan kita, hanya mereka punya dengan cara lebih ekstrim, dan pergumulan mereka selalu berkait dengan Tuhan dan janjinya yang seperti tidak nyata. Bukankah kita kadang-kadang menghadapi ini? Kita berpikir kalau kita setia ikut Tuhan, tidak ada hal buruk terjadi pada kita. Ternyata terjadi hal buruk pada kita. Ada seorang pengurus di Surabaya yang mempunyai satu orang anak yang terus sakit, terus hampir mati. Datang ke rumah sakit, dokter tidak tahu ini sakit apa. Coba kasih obat ini, keadaan memburuk. Coba kasih obat ini, keadaan membaik. Setelah itu pulang sakit lagi dan bawa lagi ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah sakit, sampai pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, terus untuk pengobatan. Harta mereka yang tadinya cukup banyak, menjadi makin kurang, makin kurang, makin kurang. Lalu waktu orang ini bicara sama saya, dia mengatakan, saya mengerti apa itu rumah sakit. Saya mengerti apa itu menanti. Saya mengerti apa itu situasi akan kehilangan anak atau akan dapat anak itu pulang. Saya ngerti semua. Tiap kali saya taruh anak saya di rumah sakit, saya sudah siap dengan fakta saya tidak akan bawa dia pulang karena dia akan dipanggil Tuhan di rumah sakit. Jadi dia terus alami pergumulan seperti ini sampai akhirnya anaknya membaik dan sekarang sudah makin baik dan tidak lagi mengalami sakit yang sama seperti dulu. Waktu ditanya sakit apa sih sebenarnya? Nggak tahu.
Rumah sakit pun bingung, apakah autoimun atau kondisi lain, itu tidak dimengerti. Nah sekarang anaknya sudah lebih sehat dan jarang masuk rumah sakit. Tapi dia mengatakan kalimat yang sangat bagus. Dia mengatakan Tuhan membuat kita berada dalam kondisi begitu tertekan, sehingga mungkin kita bingung apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi di dalam kondisi bingung, kita mempunyai orang-orang yang sudah diintensify pergumulannya, yaitu para nabi. Sama seperti kita, para nabi itu juga bingung. Sama seperti kita, para nabi itu juga bergumul melihat janji Tuhan yang tidak kunjung tiba. Tapi berbeda dengan kita, mereka bertahan di dalam perseverance yang begitu kuat. Dan merekalah menjadi pengharapan kita. Jika mereka bertekun, saya juga harus bertekun. Jika mereka bertekun di dalam integritas mereka, saya juga harus bertekun di dalam integritas saya. Jika mereka bertekun dengan pendirian mereka karena Tuhan, saya juga harus bertekun dengan pendirian saya karena Tuhan. Saya percaya Tuhan ada. Dan saya percaya Tuhan akan mengokohkan kaki saya. Inilah yang para nabi gumulkan. Maka di tengah-tengah pergumulan berat, Yeremia tetap konsisten. Tuhan akan matikan raja. Tuhan akan hancurkan Yerusalem dan bait suci. Ini kalimat datang dari orang tua lemah yang gampang takut, yang gampang gentar, yaitu Yeremia. Dari sini kita melihat keindahan dari pekerjaan Tuhan lewat para nabi. Mereka bukan cuma spokespersons of God. Mereka bukan cuma orang yang mewakili Tuhan berbicara atas nama Dia, tapi mereka juga mewakili kita di dalam kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Dan mereka menjadi pengajar kita di dalam hal ratapan. Maka mereka belajar untuk meratap, dan kita memperoleh berkat dari pelajaran meratap yang mereka miliki. Yeremia meratap dan Tuhan menjawab ratapannya. Yeremia mengatakan, Tuhan, orang jahat ada di sekelilingku. Saya serahkan mereka kepada engkau. Orang jahat mau menghancurkan aku. Saya serahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu setelah itu dia memuji Tuhan dengan mengatakan, menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Yeremia percaya pada akhirnya orang miskin akan ditolong. Pada akhirnya orang benar akan dimunculkan. Dan pada akhirnya orang fasik akan disingkirkan. Ini pernyataan plain and simple. Tapi saat itu belum tiba, masih lama. Sambil menunggu saat itu tiba, apa yang harus kita lakukan? Bertekun di dalam mengkhotbahkan firman. Ini yang dimiliki sebagai sifat dari para nabi. Maka Yeremia menjadi contoh bagi kita di dalam hal ini. Tuhan memberikan penghakiman lewat para nabi. Karena hanya para nabi yang bisa bersuara menyatakan penghakiman Tuhan dengan kepekaan manusiawi yang sangat besar. Tidak ada orang yang kurang peka secara manusiawi boleh menjadi pengkhotbah firman yang penuh kuasa. Hanya mereka yang peka terhadap kebutuhan manusia, peka terhadap jiwa manusia, peka terhadap kondisi manusia. Mereka lah yang boleh mengucapkan penghakiman Tuhan. Karena penghakiman Tuhan datang dari Tuhan yang sangat mengerti hati manusia. Dari Tuhan yang sabar, namun dari Tuhan yang mencintai keadilan dan membenci kejahatan. Maka penghakiman Tuhan harus tiba. Dan nabi-nabi adalah orang yang mampu mengucapkannya. Karena hati mereka dekat dengan hati umat. Hati mereka mengalami apa yang umat Tuhan alami. Dan hati mereka ditopang oleh ketekunan yang berasal dari Tuhan. Nah itu sebabnya makin mempelajari para nabi, makin kita mengalami jiwa manusia kita dikuatkan, diutuhkan lewat interaksi dengan pemahaman menjadi seorang nabi. Kita bukan nabi. Mungkin saudara nabi kalau saudara nanti dibangkitkan jadi revivalist. Tapi mungkin kita bukan nabi. Kita adalah orang yang punya panggilan yang lain. Tapi kita bisa belajar mengalami kepekaan jiwa dari nabi-nabi, termasuk Yeremia. Kita mengerti bagaimana mempertahankan konsistensi, mencintai firman, mencintai kekudusan Tuhan. Dan bagaimana mempertahankan kepekaan, punya hati yang bergumul, yang sama dengan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kita menjadi manusia yang lebih peka mengalami Tuhan dan peka mengalami sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk terus oleh Tuhan. Tuhan, kami ingin dibangkitkan menjadi orang-orang yang mengerti kepekaan mengenal Tuhan dan juga mengerti kepekaan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami dibangunkan oleh Tuhan. Kami mempunyai gairah dan kesenangan akan Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Tuhan pelihara kami, baik iman kami maupun pendirian kami di dalam Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk hidup bagi Tuhan dan layakkan kami untuk punya hati yang berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.